Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas AKPA 9 Universitas MH Tamrin ingin menjelaskan mengenai materialitas dan risiko audit. Anggota kelompok kami ada Dela Alfiani, Dia Syifa Fauziah, dan juga Dwi Oktavi Lujeng. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Syarat audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor antara lain: yang pertama, memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan pengungkapannya telah dicatat, diringkas, dan dikompilasi. Yang kedua, memberikan keyakinan bahwa auditor telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang ketiga, memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat bahwa laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material. Sebelum kita lanjut, apa itu materialitas? Materialitas menurut FASB, materialitas sebagai besar kealpaan dan salah saji informasi akuntansi yang di dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang berubah atau terpengaruh oleh adanya kealpaan dan salah saji tersebut. Penyebab perbedaan pertimbangan awal materialitas dalam audit yang dilakukan auditor dengan yang digunakan pada simpulan audit. Yang pertama, ada keadaan yang melingkupi berubah. Yang kedua, informasi tambahan tentang klien dapat berubah selama berlangsungnya audit. Materialitas sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pertimbangan kuantitatif dan yang kedua ada pertimbangan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif: suatu jumlah maksimum suatu salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor tidak mempengaruhi keputusan dari pemakai. Sedangkan yang kedua ada pertimbangan kualitatif. Pertimbangan beberapa salah saji tertentu akan lebih penting bagi sementara pemakai daripada yang lain walaupun jumlahnya itu sama. Penerapan materialitas sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dan menggunakan materialitas pada saat mengevaluasi bukti dalam pelaksanaan audit. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan materialitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama merencanakan luas pengujian yang terdapat 2 poin di dalamnya, serta mengevaluasi hasil pengujian yang terdapat 3 poin di dalamnya. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan awal jumlah materialitas: yang pertama ada materialitas sebagai konsep yang relatif dan bukan absolut. Yang kedua, beberapa dasar yang dibutuhkan untuk menetapkan materialitas, misal sifat yang relatif. Dan yang ketiga, faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi materialitas, contohnya kekeliruan yang tidak material dapat menjadi material bila mempengaruhi kecenderungan laba. Risiko audit. Risiko audit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau dari suatu tindakan. Definisi risiko audit menyiratkan bahwa risiko auditing harus diterima pada suatu tingkat ketidakpastian. Semakin pasti auditor menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang akan ditanggung oleh auditor. Adapun yang dimaksud dengan risiko di dalamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada risiko klien, yang kedua ada risiko audit, dan yang ketiga ada risiko bisnis. Yang pertama, klien risk. Risiko di mana klien gagal mencapai tujuannya yang berhubungan dengan keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan pemerintah. Yang kedua, ada audit risk. Risiko yang timbul bahwa auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya yang mengandung salah saji material. Kesalahan salah saji material bisa terjadi karena adanya error atau fraud. Yang ketiga, ada business risk. Risiko di mana auditor atau KAP akan menderita kerugian karena melakukan pelaporan, meskipun hasilnya dinyatakan unqualified opinion. Model risiko dirumuskan dengan formula sebagai berikut. AR, audit risk, sama dengan inherent risk dikali control risk dikali dengan detection risk. Yang pertama ada inherent risk atau risiko bawaan.
Jika simpulan auditor banyak kemungkinan terjadi kekeliruan yang material dengan asumsi tidak ada pengendalian intern, risiko ini disebut sebagai risiko bawaan tinggi. Yang kedua ada risiko pengendalian. Risiko terjadinya salah satu material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu. Dan yang terakhir ada detection risk atau risiko deteksi. Risiko akibat tidak dapatnya pendeteksian salah satu material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi timbul karena ketidakpastian yang ada pada saat audit dilakukan oleh auditor, tidak 100% akun diaudit. Model resiko audit dan hubungan dengan resiko audit. Bisnis klien yang dijalankan tidak pernah lepas dari yang namanya resiko audit. Pengauditan dilakukan untuk pengambilan keputusan. Dengan diketahui resiko bisnis, maka auditor tidak disulitkan untuk menentukan materialitas dan resiko auditnya. Hubungan antara material bukti audit dan risiko audit sebagai berikut. Apabila auditor mempertahankan tingkat materialitas, dikurangi auditor. Yang kedua, apabila auditor mempertahankan mengurangi jumlah bukti audit. Yang ketiga, apabila auditor menginginkan mengurangi risiko audit yang sudah dibuat. Strategi awal audit pada hakikatnya menentukan titik berat pengujian yang akan dilakukan auditor. Strategi ini terbagi menjadi dua, pendekatan substantif sama risiko pengendalian rendah. Pendekatan substantif, auditor akan mengumpulkan bahan bukti untuk digunakan pengujian substantif. Akibatnya, penaksiran risiko pengendalian mendekati maksimum. Meskipun demikian, pendekatan ini digunakan karena sedikit atau tidak adanya kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal yang relevan yang sudah dibuat. Pendekatan risiko pengendalian rendah, kepercayaan penuh diletakkan auditor dengan pendekatan ini. Hal ini berdampak pada pengujian substantif yang cenderung hanya melaksanakan sedikit. Thank you for attention.